Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih. Silahkan disiapkan dulu ketua kelas. Seluruhnya duduk siap gerak. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ada temannya yang tidak masuk lagi hari ini. Ya, jadi dengarkan namanya dulu. Yang saya absen silahkan angkat tangannya. Jadi yang pertama itu Nur Tasya. Tidak ada Nur Tasya? Izin, Bu. Oh, izin. Oh ya, ini ke Makassar, Dek. Nurul Dewi Maharani. Nurwana. Febri. Ismi. Ada yang tadi disebut namanya? Sudah semua? Kita mulai saja nak pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi senang sekali rasanya kita berjumpa kembali di mata pelajaran IPA terapan. Jadi Ibu harap tidak bosan-bosannya Ibu selalu ingatkan ya. Jadi untuk selalu tetap menjaga kesehatan kita, tetap selalu mematuhi protokol kesehatan kita. Jadi bagus sekali semuanya sudah bermasker. Jadi salah satunya supaya tetap kelihatan cantik ya pakai masker gitu. Tapi kalau saya sih susah kalau pakai maskernya kalau mau bicara seperti ini. Jadi makanya pakai face shield saja. Ya, jadi itu saya tidak bosan-bosan, Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Jadi senang sekali minggu lalu sedikit sekali yang masuk. Sekarang alhamdulillah sudah banyak nih. Oke, jadi kita lanjut mata pelajaran kita, materi kita. Jadi hari ini minggu lalu kita sudah bahas masalah apa, masih diingat? Apa materi kita minggu lalu? Pencemaran udara. Oke, materinya tentang pencemaran ya, memang. Pencemaran apa? Pencemaran udara. Jadi sebelumnya sudah pencemaran udara sudah. Pencemaran, kemudian minggu lalu apa? Pencemaran air. Pencemaran air. Nah, selain pencemaran udara dan pencemaran air, kira-kira ada lagi tidak yang pencemaran yang lain? Apa? Pencemaran tanah. Oke, jadi tentang pencemaran tanah ya. Nah, ini apa yang kalian rasakan ketika berada di lingkungan berikut ini? Yang pertama. Oke, ini gambar apa? Ini gambar apa dulu? Ini gambar apa? Ini di gunung ya. Kemudian bagaimana perasaan kalian ketika berada di lingkungan seperti ini kira-kira? Nah, yang kedua, gambar yang kedua. Nah, ini apa kira-kira? Sampah. Ya, tempat pembuangan sampah karena di sini banyak sampah. Kira-kira gimana perasaan kalian kalau berada di tempat seperti ini? Kenapa tidak nyaman? Ya, banyak sampahnya, bau. Ya, itu ya yang paling penting. Nah, kira-kira ini kan kita akan membicarakan tentang pencemaran apa tadi? Tanah. Oke, pencemaran tanah. Oke, jadi sebagaimana kita tahu bahwa selain air yang sangat berperan penting dalam kehidupan juga itu adalah tanah. Kenapa tanah? Jadi pertama, di mana kita tinggal? Kita kan tinggal di bumi, yang pastinya di daratan toh. Nah, itu tanah itu kan salah satu media untuk tempat tumbuhnya makhluk tumbuhan misalnya. Apa hubungannya tumbuhan dengan manusia misalnya? Hewan dan manusia itu kan membutuhkan tumbuhan sebagai untuk makannya seperti itu. Jadi tumbuhan itu kan di dalam biologi itu ada yang namanya rantai makannya. Jadi tumbuhan itu bertindak sebagai produsen, dia yang mensuplai. Jadi makanya salah satunya tempat tumbuhnya tumbuhan itu kan di tanah. Jadi makanya kita harus selalu menjaga tanah kita. Ya, nah tujuan pembelajaran hari ini, jadi ini yang akan kita capai sebentar. Nah ya, di sini ada 7 tujuan, bisa dibaca ya.
Jadi yang pertama itu adalah kalian bisa nanti tahu apa yang dimaksud dengan pencemaran tanah. Yang berikutnya adalah penyebab terjadinya pencemaran tanah. Jadi kita akan bahas nanti apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Kemudian nanti untuk tugas di rumahnya kalian nanti membuat laporan pemecahan masalah tentang pencemaran tanah. Untuk membahas lebih lanjutnya, jadi nanti kita ini akan mengerjakan secara berkelompok. Ya, jadi mungkin lebih gampangnya kalau ibu bagi kelompok kalian. Jadi ini kelompok 1 4 orang. Jadi pas ya, di sini kelompok 1, kemudian di sini kelompok 2 mulai dari Sherly, Wahyuni, ini ke belakang, kemudian dari Devi ke belakang juga, atau sampai Olive, kemudian dari Febri sampai yang di belakang juga. Silakan bergabung dulu sambil ibu siapkan di sini. Ya, jadi di sini ibu ada LKS. Oke. Jadi saya bagikan dulu baru saya jelaskan ya gimana prosedurnya. Jadi ini ada modulnya juga. Oke. Ya, sekarang di sini saya lihat dulu. Di situ kan ada artikel. Baca ya. Jadi di situ ada artikel judulnya Jawab Sampah Kain Penuhi Pantai Wisata di Polman. Ada juga ibu tampilkan di sini. Nah, ini artikelnya, silahkan kalian baca artikelnya, Nak, ya. Jadi judulnya dari artikel ini adalah Jorok Sampah Kain Penuhi Pantai Wisata di Polman. Jadi pesisir Pantai Palipis, Dusun Talo, Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar kembali dipenuhi sampah. Apalagi Pantai Palipis merupakan salah satu destinasi wisata pantai andalan warga di daerah ini. Kira-kira apa masalah yang ditemukan di sini? Ada yang bisa? Kelompok 1, apa masalah kira-kira yang ditemukan di sini? Ya, apa masalahnya? Ya, silahkan, Wana. Apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah? Oke, jadi ini berkaitan dengan pencemaran tanah, Nak, ya. Jadi ibu tuliskan di sini. Yang pertama adalah apa? Oke, bagus. Nah, next, apa lagi? Ya, masih ada? Masih ada? Ya, jadi itu yang pertama. Jadi di sini apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Kemudian yang keempat, apakah yang harus dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi pencemaran tanah? Ya, itu ya. Jadi itu rumusan masalah. Jadi kalian bisa tambahkan lagi, kira-kira ada lagi nggak? Jadi caranya, Nak, jawabnya di sini. Ya, jadi perhatikan dulu LKS-nya. Jadi kalian sudah baca tadi ya. Ini kan ada identifikasi masalah. Kalian sudah baca artikelnya, kemudian identifikasi masalahnya kalian tulis di sini di kolom yang hijau. Nah, kemudian setelah itu di kegiatan pengumpulan data kalian dulu hipotesisnya. Jadi hipotesis itu maksudnya jawaban sementara. Jadi berdasarkan kalian diskusikan dulu. Bisa? Ya, silahkan dikerjakan. Aku enggak mendengar loh. Jadi kalau ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya, Ki. Jadi ini tadi bisa kalian tambahkan lagi, cari lagi rumusan masalah yang lain ya. Sampai sini. Jawaban sementara sudah ada. Oke, sekarang jawaban yang benarnya. Nah, cari, ada semua di itu. Google pasti jawab semua, di modul juga ada. Toh, gitu. Nah, jadi bandingkan nih antara jawaban tak sendiri dengan jawaban yang itu. Nah, kira-kira benar tidak jawaban itu? Sudah Mi, kelompok 1 sudah? Ya, Bu. Oke, semangat. Kelompok 3 sudah aman? Yang mana lagi? Oke. Silahkan Mi. 4. Aman? Semangat. Oke, siap ya. Ya, jadi sudah selesai, Nak. Jadi kita presentasi bagaimana jawaban kalian.
bagaimana hasil kerjasama kalian tentang masalah ini? Ya, kita mulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah? Yaitu terdapat berbagai macam penyebab yang berkontribusi terhadap pencemaran tanah dan berasal dari sumber yang berbeda, penggundulan hutan dan erosi tanah, kegiatan pertanian, kegiatan pertambangan. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Elvi Nur Alam. Ya, silahkan. Bagaimana dampak pencemaran? Dampak pencemaran adalah tanah menjadi tidak subur, matinya organisme penguraian, matinya cacing-cacing yang menjadi tanah subur, tanah tidak bisa ditanam. Apa ada tanggapan dari teman-teman? Berdiri nak, berdiri. Tingkat kesamaan pH tanah sudah tidak seimbang. Jadi menurut kalian apa? Yang jawabannya tadi? Jawaban kami, tanah menjadi tidak subur, matinya organisme penguraian, matinya cacing-cacing yang menjadikan tanah subur, tanah tidak bisa ditanam. 2. Mengandung berbagai logam berat dan sampah organik. Inilah hasil dari kelompok 3. Jika ada kata yang kurang dimengerti, mohon maaf dan sekian dan terima kasih. Oke, kasih aplaus dulu lah untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Febri Cahyaningsih. Ya, silahkan. Tanah. Apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah? Contohnya limbah cair, pupuk urea dan kegiatan manusia di pabrik. Ada tanggapan? Tanggapi. Ya, silahkan kelompok 2. Saya ingin menambahkan sedikit tentang pencemaran. Ya, silahkan. Pencemaran pada tanah menyebabkan lapisan tanah besar. Polusi tanah berdasarkan pada hilangnya lahan subur untuk pertanian. Oke, sudah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi ya masalahnya. Nah, sekarang bagaimana kesimpulannya secara keseluruhan? Nah, Ibu mau dengarkan kesimpulan dari kelompok. Siapa duluan? Siapa yang siap? Nah, kelompok 1, silahkan kelompok 1 simpulkan. Nomor 1 saja. Jadi kesimpulannya, jadi secara keseluruhan apa? 1. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Oke, jadi pencemaran tanah adalah maksudnya yang suatu zat yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada tanah alami. Ada lagi? Jadi kesimpulan yang kami dapatkan yaitu tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon secara liar, tidak membuang hasil industri di sembarang tempat yang berbahan kimia. Oke, silahkan perhatikan. Jadi pembahasan kita Ibu jelaskan sekilas ya. Jadi di sini silahkan dilihat pengertian pencemaran tanah. Jadi pencemaran tanah adalah masuknya atau dimasukkannya zat atau komponen lain ke permukaan atau ke dalam tanah oleh kegiatan manusia yang bisa menyebabkan fungsi tanah mengalami gangguan. Jadi contohnya misalnya kalian membuang sampah sembarangan, kemudian apalagi di TPA ya, tempat pembuangan sampah itu bisa menimbulkan pencemaran tanah. Kemudian penyebabnya pencemaran tanah yang pertama itu adalah limbah domestik. Jadi limbah domestik itu artinya limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Jadi contohnya misalnya sampah plastik. Jadi kalian bisa lihat ya di sini. Next, ada juga dari aktivitas pertanian. Apa yang dari aktivitas pertanian? Penyemprotan atau penggunaan
pestisida. Jadi antara pencemaran sebenarnya itu udara, air, dan tanah itu saling mempengaruhi. Jadi tidak berdiri sendiri, tapi saling mempengaruhi. Itu. Oke, next. Nah, upaya penanggulangannya. Jadi di sini upaya penanggulangannya kalian bisa baca ada yang namanya 3R ya, ada juga yang 5R. Ketika masih bisa digunakan dan bisa mendaur ulang. Itu. Ya, oke, terima kasih. Nah, sebagai paling terakhir sekali, jadi Ibu di sini ada soalnya, silahkan dijawab. Berapa orang? Silahkan dijawab, tulis namanya. Nih. Iya, tunggu. Oke. Ada? Oke. Silahkan dijawab. Tulis nama dan kelasnya, kalau sudah silahkan dikumpul. Ya, silahkan dikerjakan. Pilih saja yang paling tepatnya yang mana. Berikut adalah kegiatan yang Ya, silahkan dikumpulkan. Silahkan dikumpul. Ya, bawa sini nak. Terima kasih. Jadi untuk sebagai tugas di rumah. Silahkan kalian buat, jadi sama seperti sebelumnya, membuat laporan, tapi ini laporannya, jadi silahkan amati dulu amati yang ada di sekitar kalian tempat pariwisata. Tahu kan pariwisata? Jadi contohnya misalnya yang tinggal di daerah Senggol, amati di daerah situ ada tidak pencemaran tanah misalnya. Kemudian buat laporannya, bagaimana upaya pencegahannya ataupun upaya penanggulangannya. Paham ya? Ya, oke. Itu saja. Kemudian untuk berikutnya kita ulangan hariannya. Jadi silahkan pelajarinya kembali. Kita ulangan harian pada pertemuan berikutnya. Oke, sudah? Ya, jadi terima kasih atas atensinya. Silahkan ketua kelas tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kerjasamanya.